wabarakatuh. Salam dan bahagia, berjumpa kembali bersama saya Marlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri Suarangan, Kabupaten Tanah Laut. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Mursida. Beliau adalah rekan sejawat guru kelas 5 UPTD SD Negeri Suarangan. Beliau akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukannya untuk supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, jadi praobservasi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran kelas, saat observasi dilakukan, Ibu Mursida menjadi lebih siap ya Bu ya, lebih percaya diri, kemudian nantinya Ibu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa Ibu. Nah baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu ya? Boleh Bu, silakan. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, nah terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran Ibu, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam kelas ini? Iya, berdasarkan dengan rencana pembelajaran yang nanti saya akan lakukan, saya buat tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada proses pembelajaran nanti adalah kalau siswa mampu untuk mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia, dan juga saya berharap siswa nanti akan mampu untuk menjelaskan bagan dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Baik Bu, jadi nantinya untuk materinya adalah organ pernapasan pada manusia Bu ya? Betul sekali. Baik Bu, kemudian untuk area pengembangannya nanti pengennya yang dikembangkan apa ya Bu? Nanti di kegiatan pembelajaran tersebut saya akan lebih menekankan pada kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi organ pernapasan pada manusia secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, serta juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik Bu, kemudian Ibu nanti dalam melaksanakan pembelajaran, kira-kira Ibu menggunakan strategi pembelajaran apa ya Bu? Nah, untuk strategi pembelajaran saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan nanti dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini saya nanti akan lebih ke arah diferensiasi konten dan proses Bu. Saya juga akan memetakan siswa berdasarkan profil belajar siswa, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Baik Bu, jadi strategi yang Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya, dengan memetakan kesesuaian kebutuhan belajar siswa, yaitu tadi berdasarkan profil belajar siswa. Ada yang visual, ada yang audiovisual, kemudian ada yang kinestetik. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasinya ada konten dan proses ya Bu ya. Iya Bu, untuk kontennya nanti siswa akan mendapatkan materi dengan media yang berbeda-beda. Dan untuk proses yang visual, mereka mengamati gambar dan membaca materi pembelajaran. Sedangkan yang audiovisual, siswa mengamati video pembelajaran di YouTube. Dan yang kinestetik, nanti siswa akan mendemonstrasikan alat peraga berupa poster
dan pasangan bagian-bagian ataupun pendapatan pada. Baik Bu. Jadi tadi pembelajaran berdiferensiasinya ada dua ya, konten dan proses. Iya. Yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya ya Bu ya. Oke. Nah kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran apa ya Bu nanti di dalam kelas Ibu? Nah, sesuai dengan rencana pembelajaran, saya nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang dengan metode diskusi kelompok, menjelaskan dan juga Baik Bu, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya. Nah tentunya nanti di PBL itu pasti ada sintak-sintaknya. Kemudian tadi sudah metode dan modelnya. Nah sekarang media yang Ibu gunakan, Ibu menggunakan medianya apa ya Bu ya? Iya, di dalam kegiatan belajar tersebut nanti kita akan menggunakan media gambar, teks bacaan, video YouTube, serta alat peraga berupa poster. Kemudian juga ada LKPD, PowerPoint, dan juga laptop sebagai media. Jadi banyak sekali Bu ya media yang Ibu gunakan nanti ada PowerPoint, ada video YouTube, kemudian ada apa tadi Bu? Poster, nah, gambar-gambar ya Bu. Baik. Nah kemudian yang terakhir nih Bu, untuk penilaiannya bagaimana nanti Bu di kelas Ibu menggunakan penilaian apa? Iya, di dalam penilaiannya nanti saya akan menggunakan penilaian sikap Bu dengan observasi selama proses pembelajaran, pengetahuan dengan cara tes tertulis, dan penilaian keterampilan nanti mungkin akan kami ambil nilainya selama diskusi kelompok. Jadi ada 3 penilaian Bu ya, Iya. pengetahuan, keterampilan, Iya. serta sikap. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam pelajaran keberapa ya Bu? Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran nanti insya Allah akan dilaksanakan di kelas 5 pada hari Kamis jam 1 dan 2 Bu. Jadi pada hari Kamis ini Bu ya, jam ke-1 dan jam ke-2 ya, di kelas 5. Oke. Nah mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Semoga untuk observasi Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Setelah observasi nanti kita juga melaksanakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Nah baik, terima kasih Bu, sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Amin, terima kasih banyak juga Bu. Demikian Bapak Ibu, itu tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan saya Ibu Mursidah, dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berikutnya anak-anak. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siapkah kalian untuk belajar hari ini? Iya, berarti sudah siap belajar hari ini dan Ibu harapkan itu oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa dulu bersama-sama.
pembelajaran ini adalah yaitu dengan menggali informasi dari teks bacaan, kemudian video dan poster. Siswa atau kalian nanti akan mampu untuk mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, selain itu juga dengan membuat bagan, siswa nanti akan mampu untuk menjelaskan bagan dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Iya. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, kalau manusia perlu untuk bernapas. Nah, sekarang kalian rasakan, kalian lihat bertiup di luar itu apa? Udara. Nah, sekarang coba kalian tahan napas kalian sambil berhitung sebanyak 50. Ya, 50. Letakkan tangan kalian di samping seperti ini. Posisi duduk kalian tegak. Coba kalian tahan napas sambil berhitung tersebut. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada yang tarik napas? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Sekarang Ibu lihat banyak yang sudah menarik napas. Kenapa kalian menarik napas? Tidak kuat. Tidak kuat menahannya. Nah, itu membuktikan apa? Kalau kalian tidak bisa menahan napas, membuktikan apa? Membuktikan bahwa kita manusia itu perlu untuk untuk apa? Nah, bahwa kita manusia ini perlu bernapas. Supaya apa? Supaya kegiatan kita di dalam menghirup oksigen itu, maksudnya bernapas adalah dan menghembuskan karbon dioksida yang melalui alat pernapasan. Ya. Ada yang tahu tadi? Kenapa kita harus bernapas? Itu untuk kelangsungan hidup kita, dan bernapas itu sendiri adalah kegiatan kita dalam menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida melalui alat pernapasan. Kegiatan menghirup oksigen itu tadi namanya inspirasi, dan menghembuskan karbon dioksida itu adalah ekspirasi. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah kita melakukan inspirasi, ya, inspirasi atau menghirup oksigen. Kemudian kita mengeluarkan oksigen tersebut. Selanjutnya, organ pernapasan. Iya, nah ada organ-organ pernapasan pada manusia. Pertama adalah hidung. Ya. Ada yang ada punya hidung nggak? Semua orang pasti memiliki hidung. Yang kedua adalah tarik napas. Nah, sekarang dengan penjelasan tadi, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan dalam kelompok. Nah, silakan kelompok seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan.
silakan beri aplaus kepada peran yang telah menyiapkan. Selanjutnya adalah coba kalian ambil posisi duduk tegak. Ayo. Jangan tegak dalam. Duduk tegak. Kemudian tarik nafas. Ya. Tarik nafas. Kemudian keluarkan. Sambil pejamkan matanya. Pejamkan mata. Tarik nafas. Keluarkan. Pejamkan mata lagi. Jangan buka. Pejamkan mata. Kemudian tarik nafas. Keluarkan. Terus apa yang kalian rasakan? Saya bertanya, bagaimana pembelajaran? Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan? Terus bagaimana penjelasan yang ibu sampaikan tadi? Apakah kalian bisa memahaminya? Terus untuk berikutnya, iya. Bagaimana dengan pembelajaran tadi? Mari bersama-sama kita simpulkan hasilnya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama, organ pernapasan pada manusia adalah apa aja? Hidung. Apa lagi nak? Tarik. Dengan kesimpulan tadi berarti kalian sudah mengetahui apa saja organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya ibu akan bagikan untuk melihat keberhasilan kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Yaitu tentang organ pernapasan pada dia duduk di bangku sudah selesai untuk ya. Kalau sudah selesai, silahkan kalian Bawa
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri Suarangan, Kabupaten Tanah Laut. Saya masih tidak sendirian, di sini ditemani oleh Ibu Mursida. Beliau sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Nurhayati sebagai pengajar praktik pada angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Nurhayati. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Mursida. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya, sehat juga ya. Oke, baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya sebenarnya agak tegang sih, mungkin karena ada seseorang ya yang mengamati proses pembelajaran. Tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Merasa tegang Bu ya, tapi alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas Bu? Iya. Nah, kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kemudian mulai dari membuat rencana pembelajaran, kemudian bahan ajar, media pembelajarannya, kemudian juga RPD untuk peserta didik, sampai pada penilaian. Kemudian untuk area pengembangannya dari area pengetahuan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsi organ-organ tersebut. Kemudian untuk keterampilannya kita kemarin melaksanakan diskusi kelompok serta presentasi dari peserta ini. Baik Bu, jadi area pengembangannya itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bu atau bagaimana Bu? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Peserta didik sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi juga sudah berjalan secara sesuai harapan, namun memang masih ada kekurangannya. Sudah dilakukan dengan baik dan lancar Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai, tapi tadi katanya masih ada yang kurang. Nah, menurut Ibu, apa sih yang membuat Ibu merasa kurang tadi, atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi di ya tentunya adalah mungkin dialami peserta didik atau oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut
kurang aktif mengikuti pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif atau kurang aktif Bu ya, Iya, mungkin betul. hanya mengandalkan teman. Teman-teman. Ya, seperti itu. Iya betul. Oke. Memang. Nah, kira-kira mengapa itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif, kemudian tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompok ini? Karena mungkin ketika di dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di tiap kelompoknya, jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif mengandalkan teman-temannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk mengatasinya itu Bu? Untuk mengatasi hal tersebut, saya nantinya akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa saja dengan tetap memperhatikan pemetaan kebutuhan belajar siswa, yaitu persiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Saya nanti juga akan memberikan kesempatan kepada siswa atau kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya agar mereka nanti lebih percaya diri di dalam berbicara di depan teman-temannya. Nah, maupun saat nantinya mereka mempresentasikan hasilnya. Baik Bu. Jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran, nanti Ibu membagi kelompok hanya 4 sampai 5 orang saja ya, tidak terlalu banyak. Nah, tapi tetap memperhatikan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Tadi ada belajar murid, belajar murid. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik Bu ya, dibandingkan dengan yang kegiatan kemarin. Iya Bu, amin. Insya Allah seperti itu. Baik Bu, saya tunggu nanti cerita Ibu dalam proses pembelajaran berikutnya. Oh ya Bu, kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakan atau mau melakukan rencana Ibu ke depannya? Insya Allah saya akan lanjutkan secepatnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang terakhir ini tadi kita melaksanakan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Hayati sebagai pengajar praktik yang sudah membimbing kami, dan juga kepada Ibu Mursidah, terima kasih juga. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.